Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bagaimana jika di tengah perjuangan hidup seorang TKW di negeri asing, kejujurannya tentang kehamilan justru menjadi jalan untuk mengubah hidup majikannya? Inilah kisah Laila, seorang wanita tabah yang keimanan dan ketulusannya membuka hati keluarga Lin di Taiwan, membawa cinta dan cahaya baru yang tak terduga. Perjalanan penuh haru ini akan mengajarkan kita arti pengorbanan, kejujuran, dan pengampunan yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa ketik sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Saya mendoakan pendengar cerita ini mendapatkan pahala berlipat ganda dan rezeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Harapan dan Rahasia. Laila menjejakkan kakinya di Bandara Taoyuan, Taiwan, dengan hati berdebar. Tas kecil di tangannya menggenggam mimpi besar untuk mengubah nasib keluarga di kampung halaman. Udara dingin Taiwan menyambutnya. Sangat berbeda dari kehangatan kampungnya di Jawa Timur. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang terus menghantui. Sebuah rahasia besar yang dia sembunyikan rapat-rapat. Kehamilan ini adalah sesuatu yang tak pernah dia rencanakan. Hasil dari hubungan singkat yang kini terasa seperti dosa yang sulit ditebus. Rumah keluarga Lin yang besar dan megah menjadi tempat tinggal barunya. Madam Lin, seorang wanita tua yang pendiam namun keras, adalah orang yang harus dirawatnya. Laila menghela napas, mencoba menguatkan diri. Dia tahu tugas ini tidak mudah, tapi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi, Laila melayani Madam Lin dengan sabar, memastikan nenek itu mendapatkan makanannya tepat waktu, rumah tetap bersih, dan suasana selalu nyaman. Namun, rasa mual yang terus datang mengganggunya, memaksanya berhenti bekerja sejenak, sembunyi di kamar mandi untuk muntah tanpa diketahui. Setiap malam, Laila menghabiskan waktu dengan menangis dalam doa, memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Ia merasa bersalah karena mengkhianati harapan keluarganya, yang mengira ia hanya pergi untuk bekerja dan mengirim uang. Tapi sekarang, ada janin kecil yang tumbuh di dalam tubuhnya, menuntut perhatian dan kasih sayang. Laila tahu waktunya tak banyak. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan lebih lama. Hari-hari berlalu, dan kelelahan mulai terasa semakin berat. Madam Lin, yang sebelumnya jarang memperhatikan Laila, mulai melihat ada sesuatu yang tidak biasa. "Kenapa wajahmu pucat? Kamu sakit?" tanyanya satu malam, saat Laila sedang mengantar teh hangat ke kamar. Laila mencoba tersenyum, menutupi kegelisahannya. "Saya hanya sedikit kurang enak badan, Madam. Besok pasti lebih baik," jawabnya sambil menunduk. Tapi kata-kata itu tidak membuat Madam Lin tenang. Ketakutan Laila semakin membesar ketika ia mendengar kabar bahwa putra Madam Lin, Richard Lin, akan pulang untuk tinggal beberapa waktu. Richard dikenal sebagai pria tegas yang dingin, dan Laila takut rahasianya akan terbongkar lebih cepat dengan kehadiran pria itu. Bayangan diusir tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa masa depan untuk anaknya membuat Laila sulit tidur. Ia terus bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah aku mampu melewati ini?" Suatu pagi, ketika Laila sedang mencuci pakaian di halaman belakang, perutnya terasa nyeri. Dia meremasi si bak cucian, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang. Madam Lin, yang kebetulan melihat dari balik jendela, langsung keluar dan mendekati Laila. "Ada apa denganmu? Jangan pura-pura kuat kalau kamu sakit," tegurnya tajam. Air mata Laila hampir tumpah, tapi dia hanya menggeleng sambil berkata, "Saya baik-baik saja, Madam." Namun, Madam Lin menatapnya tajam, seolah mampu melihat semua yang Laila coba sembunyikan. Di balik senyum getir yang selalu ia pasang, Laila tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Rahasianya adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dalam hatinya, Laila merasa bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Haruskah ia berkata jujur kepada Madam Lin? Ataukah ia harus mencari cara untuk pergi sebelum semuanya terlambat?
Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik baginya, dan ia hanya bisa berharap ada sedikit harapan dalam badai ini. Bab 2. Keberanian untuk jujur. Malam itu hujan turun deras di luar rumah keluarga Lin, seperti mencerminkan kekacauan hati Laila. Duduk di sudut kamarnya yang sempit, ia memegang tasbih kecil. Bibirnya bergerak tanpa suara, memohon pertolongan kepada Allah. Pikiran tentang rahasianya yang kian sulit disembunyikan terus menghantui. Perutnya semakin membesar, dan ia tahu Madam Lin sudah mulai curiga. Hatinya dipenuhi dilema. Akankah kejujuran membawanya pada pengampunan, atau justru membuatnya kehilangan segalanya? Esok paginya, ketika Laila sedang membantu Madam Lin berpakaian, wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Laila, kamu semakin lemah akhir-akhir ini. Jangan pura-pura di depanku. Katakan apa yang sebenarnya terjadi." Suara Madam Lin terdengar lebih lembut daripada biasanya, tetapi sorot matanya tajam, penuh tuntutan jawaban. Laila merasakan hatinya berdebar begitu keras, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," kata Laila dengan suara bergetar. Ia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. "Madam, saya tahu ini salah. Saya sebenarnya hamil." Lanjutnya, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Madam Lin tertegun, tatapannya berubah dari tajam menjadi penuh keterkejutan. Ruangan itu terasa hening, hanya suara rintik hujan yang terdengar samar di luar jendela. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Madam Lin akhirnya. Suaranya terdengar campuran antara kemarahan dan keheranan. Laila segera menjelaskan semuanya, tentang hubungan singkat yang ia tinggalkan sebelum berangkat ke Taiwan, tentang kesalahan yang ia sesali, dan tentang keinginannya untuk tetap bekerja demi masa depan anak yang dikandungnya. "Saya tidak meminta apapun, Madam. Saya hanya ingin menyelesaikan kontrak saya, menabung, dan membesarkan anak ini dengan sebaik-baiknya," ucap Laila dengan nada memohon. Kedua tangannya menggenggam lutut Madam Lin. Madam Lin tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam. Wajahnya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Laila terus menunduk, menunggu keputusan yang mungkin akan mengubah nasibnya. Akankah ia diusir malam itu juga? Ataukah Madam Lin akan memarahinya dan mengurungnya di kamar? Pikiran-pikiran buruk itu memenuhi kepala Laila, membuat air matanya tak henti mengalir. Beberapa menit kemudian, Madam Lin akhirnya berbicara. "Laila, kau tahu apa yang kau lakukan itu salah, tetapi aku bisa melihat bahwa kau tulus. Aku tidak akan mengusirmu, tetapi kau harus menjaga kesehatanmu. Mulai sekarang, aku tidak mau melihatmu memaksakan diri bekerja terlalu berat." Suara Madam Lin terdengar tegas, tetapi ada nada lembut yang membuat Laila terkejut. Ia mendongak, menatap wanita tua itu dengan mata penuh haru. "Terima kasih, Madam. Terima kasih," ucapnya berulang kali sambil menangis. Saat malam tiba, Laila kembali ke kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia bersyukur kepada Allah karena telah memberinya keberanian untuk jujur dan memberikan jalan keluar yang tak ia sangka-sangka. Namun, ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Kejujuran mungkin telah menyelamatkannya dari hukuman, tetapi tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa rahmat Allah akan terus menyertainya dalam setiap langkah yang ia tempuh. Bab 3. Perubahan sikap. Hari-hari berlalu setelah pengakuan Laila, dan suasana di rumah keluarga Lin mulai berubah. Madam Lin, yang awalnya bersikap dingin dan sering menyuruh tanpa banyak bicara, kini tampak lebih perhatian pada Laila. Meski tetap mempertahankan nada suaranya yang tegas, ada kelembutan baru dalam caranya memperlakukan Laila. Ia sering bertanya apakah Laila sudah makan atau merasa lelah, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Namun, situasi menjadi lebih menegangkan dengan kembalinya Richard Lin, putra sematawayang Madam Lin, yang tiba-tiba pulang dari perjalanan bisnis panjang. Richard adalah pria muda yang terkenal keras, ambisius, dan cenderung tak peduli pada urusan rumah tangga. Kehadirannya membuat Laila merasa cemas. Apakah pria itu akan merusak kedamaian yang perlahan ia bangun bersama Madam Lin? Pada hari pertama mereka bertemu, Richard hanya memandang Laila sekilas tanpa banyak berkata-kata. Namun, pada malam harinya, ia bertanya kepada ibunya, siapa perempuan itu, dan mengapa dia terlihat begitu berbeda? Madam Lin menjelaskan situasi Laila dengan hati-hati, tanpa mengungkap terlalu banyak detail. Dia sedang menghadapi masa sulit, Richard,
dan aku memilih untuk mendukungnya. Tidak semua orang seberuntung kita, katanya. Richard tampak tak puas, tetapi ia memilih untuk tidak berdebat. Beberapa hari berikutnya, Richard mulai memperhatikan Layla lebih dekat. Ia melihat bagaimana perempuan itu bekerja tanpa banyak mengeluh, meskipun jelas ada kelelahan di wajahnya. Ketika ia melihat Layla berjalan perlahan ke dapur dengan tangan memegang punggung bawahnya, ia akhirnya tidak tahan. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada datar. Layla terkejut mendengar Richard berbicara langsung kepadanya. "Saya baik-baik saja, Tuan. Terima kasih sudah bertanya," jawabnya pelan, menundukkan kepala. Namun, sikap Richard perlahan melunak setelah beberapa kali melihat Layla. Suatu hari, ia menemukan Layla sedang duduk di taman kecil di belakang rumah, memandangi langit dengan tasbih di tangannya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, penasaran. Layla menjelaskan bahwa ia sedang berdoa kepada Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa begitu tenang di tengah semua ini," katanya. Layla hanya tersenyum. "Karena saya percaya Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya, Tuan," ucapnya dengan lembut. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Richard. Ia mulai memandang hidupnya sendiri, yang selama ini hanya diisi dengan kerja keras dan mengejar harta. Ada sesuatu dalam diri Layla yang membuatnya merasa malu, ketenangannya, kesabarannya, dan keimanannya, meskipun ia sedang berada di situasi yang begitu sulit. Perlahan, Richard mulai mengubah kebiasaannya. Ia lebih sering pulang ke rumah, meluangkan waktu bersama ibunya, dan bahkan kadang mengobrol dengan Layla untuk mendengar ceritanya. Bagi Layla, perubahan Richard adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia mulai melihat sisi lain dari pria itu, yang ternyata mampu menunjukkan perhatian dan empati. Namun, di balik semua ini, Layla tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Meskipun ia merasa sedikit lebih ringan dengan dukungan yang mulai muncul, ia tetap menyimpan kekhawatiran besar, masa depan dirinya dan anak yang dikandungnya. Semua ini kini ia pasrahkan kepada Allah, berharap perubahan yang terjadi di rumah keluarga Lin akan terus membawa berkah bagi semua orang. Bab 4, Harapan Baru. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela dapur, menciptakan kehangatan di tengah suasana yang biasanya dingin. Layla duduk di kursi kecil sambil memotong sayuran, perutnya yang semakin besar terlihat jelas. Madam Lin memerhatikannya dari meja makan, sesekali menyisipkan teh hangat. Ada keheningan yang tak biasa, hingga akhirnya Madam Lin memecahnya dengan suara pelan. "Layla, bagaimana rencanamu untuk anakmu nanti?" Pertanyaan itu membuat Layla terdiam. Ia menghentikan pekerjaannya dan menatap sayuran di tangannya. "Saya belum tahu, Madam. Yang saya tahu, saya ingin memberikan hidup yang lebih baik untuk anak ini. Saya akan bekerja keras untuk itu," katanya, suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Saya hanya berharap Allah memberi jalan," tambahnya pelan. Madam Lin terdiam, matanya menatap Layla penuh iba. Sementara itu, Richard yang duduk di ruang tamu, mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Kata-kata Layla tentang anaknya menyentuh hati Richard. Ia tak pernah membayangkan seorang wanita yang menghadapi begitu banyak kesulitan masih memiliki tekad sebesar itu. Ketika Layla kembali ke pekerjaannya, Richard mendekati ibunya. "Kenapa dia harus menanggung semua ini sendirian? Bukankah kita bisa membantunya lebih banyak?" tanyanya dengan nada serius. Madam Lin memandang putranya dengan sorot mata penuh harapan. "Richard, aku sudah mencoba yang terbaik untuk mendukungnya, tapi aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Mungkin ini waktunya kau juga ikut berbuat sesuatu," katanya. Kata-kata itu membekas dalam hati Richard. Malam itu, ia merenung di kamarnya, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Layla dan anak yang dikandungnya. Keesokan harinya, Richard mengambil langkah kecil yang mengejutkan semua orang. Ia mendatangi Layla di dapur dan berkata, "Aku ingin membantumu. Kau tidak perlu khawatir tentang kebutuhan anakmu. Aku akan memastikan semuanya terpenuhi." Layla menatap Richard dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tuan, ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerima," katanya dengan nada panik. Richard menggeleng. "Ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anak itu. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang baik dalam hidup," ujarnya dengan suara tegas, tetapi penuh ketulusan.
Laila merasa air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Tuan. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan," ucapnya sambil menunduk. Kata-kata itu membuat hati Richard bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan benar-benar berarti. Hari-hari berikutnya, suasana rumah keluarga Lin berubah lebih hangat. Richard bahkan mulai terlibat lebih banyak, membantu Laila mengurus kebutuhan bayi yang akan lahir. Ketika bayi itu akhirnya lahir, tangisannya menggema di seluruh rumah. Laila memberi nama bayi itu Harapan, sebagai simbol dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Madam Lin dan Richard, yang menyaksikan kelahiran itu, tak bisa menahan haru. Kehadiran bayi kecil itu membawa cahaya baru dalam hidup mereka semua, menghapus duka dan kesepian yang dulu menghantui rumah megah itu. Bab 5. Pengakuan dan tawaran. Malam itu, rumah keluarga Lin terasa lebih hening dari biasanya. Di kamar bayi kecil Harapan, Laila duduk di kursi goyang sambil menimang anaknya yang baru saja tertidur. Senyum lembut menghiasi wajahnya, tetapi hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Masa depan anak ini adalah tanggung jawab besar yang harus ia pikul sendiri. Ia tahu bahwa hidup di negeri orang tidak mudah, apalagi sebagai seorang ibu tunggal. Dalam hati, ia terus berdoa kepada Allah, berharap jalan keluar yang terbaik untuknya dan anaknya. Di ruang tamu, Richard duduk merenung dengan secangkir teh di tangannya. Kehadiran Harapan telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai memandang hidup dari sudut yang berbeda, dan ia tahu bahwa semua ini tak lepas dari ketabahan Laila. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa Laila adalah seseorang yang pantas mendapatkan lebih dari sekadar dukungan materi. Tapi bagaimana caranya menyampaikan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya? Beberapa hari kemudian, Richard memutuskan untuk berbicara dengan Laila. Saat ia menemukannya di taman belakang, Laila sedang membaca Al-Quran kecil sambil menggendong Harapan. Pemandangan itu membuat hati Richard bergetar. Ia mendekat perlahan, menunggu Laila menyadari kehadirannya. Ketika Laila mengangkat wajahnya dan melihat Richard, ia tersenyum kecil. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanyanya sopan. Richard menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Laila, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan Harapan." Kata-kata itu membuat Laila terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Richard, seorang pria yang memiliki segalanya, akan mengatakan hal seperti itu. "Tuan, apa maksud Anda?" tanya Laila dengan suara bergetar. Richard menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku ingin menikahimu, Laila. Bukan karena aku merasa iba, tapi karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang menginspirasiku. Kau adalah orang yang mengajarkanku arti dari ketabahan, kesederhanaan, dan iman. Aku ingin membangun hidup yang baru, bersamamu dan Harapan." Air mata mengalir di pipi Laila. Ia tak tahu harus berkata apa. Tawaran itu seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaannya, ada keraguan besar dalam hatinya. "Tuan, saya tidak tahu apakah saya pantas menerima ini. Saya hanya seorang TKW, dengan masa lalu yang penuh dosa. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi bagian dari hidup Anda?" katanya, suaranya bergetar. Richard menggeleng tegas. "Masa lalumu tidak penting bagiku, Laila. Yang penting adalah siapa dirimu sekarang, dan bagaimana kita bisa saling mendukung untuk masa depan. Aku ingin kau percaya bahwa ini bukan sekadar keputusan impulsif. Aku telah memikirkannya, dan aku tahu apa yang ku mau. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi ayah bagi Harapan dan pendampingmu dalam hidup ini." Kata-kata itu membuat Laila tersadar bahwa mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya kepada Allah. Ia masih butuh waktu untuk merenung, tetapi dalam hatinya, ia mulai melihat secercah harapan untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Bab 6. Cahaya baru di hidup mereka. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Meski sederhana, suasananya penuh kehangatan dan ketulusan. Madam Lin duduk di ruang tamu dengan senyum kecil di wajahnya, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Ia mengenakan congsam biru tua, sementara Richard mengenakan setelan sederhana. Di sampingnya, Laila tampak anggun dalam balutan gaun putih sederhana, dengan jilbab yang dihiasi renda lembut. Harapan, yang masih bayi,
tidur tenang di ayunan kecil yang diletakkan di dekat mereka. Sebelum akad nikah dimulai, Richard berdiri di hadapan seorang ustaz, siap untuk mengucapkan syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, ucapnya dengan suara mantap. Laila yang duduk tak jauh darinya menundukkan kepala, tak mampu menahan air mata. Baginya, momen itu adalah bukti bahwa Allah telah membuka hati Richard untuk menerima iman. Ia merasa takjub melihat bagaimana pria yang dulu dingin dan ambisius kini memilih jalan yang begitu berbeda. Setelah syahadat selesai, Richard melangkah maju untuk prosesi akad nikah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Saya terima nikahnya Laila dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara Richard yang tegas memecah keheningan ruangan, diikuti dengan doa dari ustaz dan semua tamu yang hadir. Laila menangis terisak-isak, merasa seolah-olah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Setelah prosesi selesai, Richard dan Laila berbincang di sudut rumah, jauh dari keramaian. Aku berjanji untuk menjagamu dan harapan, Laila, kata Richard sambil menatapnya dalam-dalam. Laila tersenyum kecil, matanya basah oleh air mata. Saya tidak pernah menyangka Allah akan memberikan kebahagiaan seperti ini untuk saya, jawabnya dengan suara pelan. Ini bukan hanya kebahagiaanmu, Laila. Kau telah membawa cahaya ke dalam hidupku dan ibu, ujar Richard, suaranya terdengar penuh rasa syukur. Madam Lin, yang mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan, tak kuasa menahan air mata. Ia menyadari bahwa kehadiran Laila telah mengubah hidupnya juga. Dulu, ia hanya memikirkan materi dan status sosial. Tetapi kini ia menemukan makna baru dalam cinta dan keluarga. Ia mendekati Laila dan memeluknya erat. Terima kasih telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup kami, bisiknya. Laila hanya bisa menjawab dengan pelukan hangat. Hari-hari setelah pernikahan itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Richard, yang sebelumnya hanya fokus pada pekerjaannya, kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia membantu Laila mengurus harapan, bahkan sering membacakan doa untuk anak mereka sebelum tidur. Laila merasa hidupnya kini lebih lengkap. Cobaan yang pernah ia alami terasa begitu jauh, tergantikan oleh harapan dan cinta. Namun, Laila tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Hidup tidak akan selalu mudah, tetapi ia yakin bahwa bersama Richard dan harapan, ia mampu menghadapi apapun yang ada di depan. Ia percaya bahwa ini adalah berkah dari Allah yang Maha Pengasih, hasil dari doa dan kesabaran yang tak pernah ia tinggalkan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga keluarga kecilnya dengan sepenuh hati, sebagai balasan atas rahmat yang telah Allah berikan.